Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Juli Cantika dengan NIM 190414019 akan mempresentasikan penggunaan statistik untuk uji hipotesis dengan dosen Bapak Rehan Guningrat SEMM. Yang pertama, hipotesis. Hipotesis statistik ada dua, deskriptif dan inferensial. Deskriptif adalah gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi. Meliputi sentral tendensi, mean, median, modus, frekuensi atau persentase, kategori, misal tinggi, sedang, dan rendah, grafik, variabilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, inferensial merupakan data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Perlu uji hipotesis. Hipotesis statistiknya, yang pertama hipotesis deskriptif atau dugaan tentang nilai suatu variabel. Yang kedua, hipotesis asosiatif atau dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis komparatif, yaitu dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. Yang keempat, hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hypo, artinya bawah, dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua. Hipotesis 0 atau H0 adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti. Hipotesis alternatif atau HA, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis 0. Jika hipotesis 0 tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0 atau 0 hipotesis. Meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Penelitian teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis dilakukan oleh skala atau jenis data nominal, ordinal, atau interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Hipotesis 2. Hipotesis juga ditentukan apakah bersifat terarah atau direksional hipotesis, one-tail hipotesis, atau tidak terarah non-direksional hipotesis atau two-tail hipotesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan lain sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Yang kedua, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif terbagi menjadi 3 jenis data, yaitu interval, ordinal, nominal. Yang pertama, jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesisnya, hipotesis two-tail, mean IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one-tail, mean IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistiknya, one sample t-test. Yang kedua, jenis data ordinal. Contoh hipotesisnya, urutan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Analisis statistiknya, random test. Yang ketiga, jenis data nominal. Contoh hipotesis two-tailnya, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Hipotesis one-tailnya, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Analisis statistiknya, one sample c square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif.
Hipotesis asosiatif A terbagi menjadi 3 jenis data. Yang pertama, jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis tutelnya, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya, korelasi Pearson. Jenis data ordinal, contoh hipotesis tutelnya, ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikologi. Contoh hipotesis Wantel, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya, korelasi Spearman. Yang ketiga, jenis data nominal. Contoh hipotesis tutelnya, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Contoh hipotesis Wantelnya, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya, chi-square atau X2. Keterangannya, perlu uji normalitas. A. Apabila kedua variabel memiliki jenis yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah atau ubah data. Misal hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman atau ubah data interval menjadi data original. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi, misal hubungan intelijensi dan jenis kelamin, maka gunakan relasi poin biserial atau variasi dari korelasi Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas atau sebab akibat atau pengaruh. Selanjutnya, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk yang pertama, membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, kelompok beda satu waktu. Dua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif atau membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi maupun penelitian eksperimen atau membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua. Hipotesis komparatif, dua kelompok diperbandingkan. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesisnya, hipotesis tutel, ada perbedaan min IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Yang kedua, ada perbedaan min skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Contoh hipotesis Wantel, min IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Min skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistiknya, independent sample t-test. Jenis data ordinal, contoh hipotesisnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistiknya, Mann, Whitney, Uddash. Jenis data nominal, contoh hipotesisnya, hipotesis tutel, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Contoh hipotesis Wantel, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya, independent sample chi-square atau S2. Keterangannya, perlu uji normalitas, perlu homogeneity atau equality of variance. Selanjutnya, hipotesis komparatif, lebih dua kelompok diperbandingkan. Jenis data interval atau rasio, contoh hipotesisnya, hipotesis tutel, ada perbedaan min IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV.
Ada perbedaan mean score atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Contoh hipotesis Van Til, min IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. Subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean score atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistiknya one way ANOVA test. Jenis data ordinal. Contoh hipotesisnya, ada perbedaan jurusan di rapot yang signifikan antara jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Analisis statistiknya Kruskal-Wallis test. Jenis data nominal. Contoh hipotesis Van-Til-nya, ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa di prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Contoh hipotesis Van-Til-nya, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistiknya Independent Sample Chi-square atau S2. Keterangannya perlu uji normalitas, si perlu uji homogeneity of variance, di menggunakan plan comparison atau kontras. Hipotesis komparatif dua data dari satu kelompok. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis Van-Til-nya, ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Ada perbedaan mean score agresivitas pada subjek sebelum mengikuti engine management dibandingkan setelah mengikuti engine management. Contoh hipotesis Van-Til-nya, mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Mean score agresivitas pada subjek sesudah mengikuti engine management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti engine management. Analisis statistiknya dependent atau paired sample test. Jenis data ordinal. Contoh hipotesisnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Analisis statistiknya Wilson Signet Rank Test. Jenis data nominal. Contoh hipotesis Van-Til-nya, ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Contoh hipotesis Van-Til-nya, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Analisis statistiknya MC-Nimmer test. Hipotesis komparatif lebih dua data dari satu kelompok. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesisnya, hipotesis Van-Til, ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan mean score agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik, diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Contoh hipotesis Van-Til-nya, mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Mean score agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistiknya Repeat Measure ANOVA F. Jenis data ordinal. Contoh hipotesisnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Analisis statistiknya Friedman test. Jenis data nominal. Hipotesis Van-Til-nya, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Contoh hipotesis Van-Til-nya, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistiknya Chi-square test atau S2. Keterangannya perlu uji normalitas, Si menggunakan plan comparison atau kontras, F menggunakan uji specificity. Selanjutnya hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis data analisis regresi ditentukan oleh jenis data
dependent variable atau DV, jenis data independent variable atau EV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variable sendiri maupun bersama-sama atau simultan. Hipotesis kausal, dependent variable, interval atau rasio. 1. Independent variable, jenis data independent variabelnya interval atau rasio. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya simple linear regression. Jenis datanya ordinal atau nominal. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh ranking raport di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Analisis statistiknya simple linear regression. Yang kedua, 2 atau lebih independent variable. Jenis data independent variabelnya interval, rasio, ordinal, nominal. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistiknya multiple linear regression. Selanjutnya, dependent hipotesis kausal dependent variable nominal. 1 atau lebih independent variable. Jenis data independent variabelnya interval, rasio, ordinal, nominal. Contoh hipotesisnya, ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistiknya logistic regression. Keterangan: perlu uji normalitas, G perlu uji linearitas, H menggunakan dummy coding. Dummy coding kode 1 dan 0 perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable berjenis scale atau interval atau rasio. Dummy coding. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi dummy coding polikotomi dan dummy coding dikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data dituliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi. Contoh, langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa independent variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.